Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik ring, pembagi nol sejati, dan juga macam-macam ring. Oke, untuk karakteristik ring, definisi jika R suatu ring dengan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, ring untuk elemen sembarang A anggota R jika dapat ditemukan bilangan bulat positif terkecil n sehingga n dikali A itu adalah 0, elemen 0 dari ring R, maka karakteristik dari ring R adalah n. Jika n tidak dapat ditemukan, jadi tidak dapat ditemukan bilangan bulat positif terkecilnya, maka karakteristik dari ring R adalah 0 atau tidak terhingga. Contoh, berapa karakteristik dari ring R bilangan bulat modulo 5? Kita tahu bahwa bilangan modulo 5 itu anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi si karakteristiknya adalah 5. Karena apa? 5 dikali 0, 0, 5 kali 1, 0, 5 kali 2, 0, 5 kali 3, 0, 5 kali 4, 0. Dan 5 itu merupakan bilangan bulat positif terkecil. Gitu ya, teman-teman paham kan sampai di sini? Oke, kita lanjut. Pembagi nol. Suatu elemen A anggota ring R disebut pembagi nol bila hanya terdapat elemen B tidak sama dengan 0 anggota dari R. A kali B sama dengan B kali A sama dengan 0, di mana B itu tidak boleh 0, gitu ya. Terus pembagi nol sejati. Jika A anggota ring R, suatu pembagi 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 anggota ring, maka A disebut pembagi 0 sejati atau disingkat PNS. Jadi A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, A kali B sama dengan 0. Jadi dua-duanya tidak sama dengan 0, ya A dan B-nya, namun hasilnya adalah 0. Misalnya pada bilangan bulat modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 3, 3 kali 2 adalah 0, di mana itu adalah di operasi modulo 6. 2 dan 3 itu sebagai A dan B yang bukan merupakan 0, sedangkan perkalian dari 2 dan 3 adalah 0. Jadi bilangan bulat modulo 6 memuat PNS. Jadi di dalam modulo 6 terdapat pembagi 0 sejati. Berikutnya yang nomor 2. Jika bilangan bulat modulo 5 anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Di bilangan bulat modulo 5 tidak memuat pembagi 0 sejati karena tidak ada anggota dari bilangan bulat modulo 5 yang dikalikan hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada yang dikalikan yang hasilnya adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, macam-macam ring. Di sini macam-macam ring ada 2, yaitu ring unit dan ring unit komutatif. Yang pertama untuk ring unit. Ring unit suatu ring R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian disebut ring unit bila R juga memenuhi sifat terdapat elemen satuan terhadap perkalian. Jadi ada elemen satuan terhadap perkalian, di mana terdapat Z anggota R. Untuk setiap A anggota R, Z kali A sama dengan A kali Z, itu adalah hasilnya A sendiri. Contoh, pada bilangan bulat modulo 4, ya 0, 1, 2, 3 adalah suatu ring. Apakah Z4 merupakan ring unit? Jawabnya Z4, di Z4 itu Z kali A kali Z adalah A. Diambil misal Z-nya 1 dan A-nya 2. Sehingga untuk perkaliannya 1 kali 2, 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Terbukti. Jadi Z4 itu adalah suatu ring unit.
Jadi sebelum membuktikan ring unit itu ada, teman-teman harus tahu dulu bahwa yang ditanyakan itu merupakan suatu ring. Syaratnya ring kemarin apa? Sudah dijelaskan Bu Ulfa, gitu ya. Macam ring yang kedua, ring unit komutatif. Sudah ada ring unitnya, tinggal membuktikan yang komutatif. Jadi suatu ring unit komutatif bila bersifat komutatif perkalian. Jadi harus dibuktikan dulu bahwa itu ring unit, baru dibuktikan yang komutatifnya. Untuk setiap A, B anggota R, A kali B, B kali A. Contoh di Z4 tadi, karena di Z4 sudah terbukti bahwa itu adalah merupakan ring unit. Nah, kita mau membuktikan apakah di sini juga bersifat komutatif terhadap perkalian. Diambil A-nya 1, B-nya 2. A kali B, B kali A sama. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 2, terbukti. Jadi Z4 itu adalah merupakan ring unit komutatif, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan ini cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama tadi kita membahas terkait dengan karakteristik ring, pembagi nol sejati, dan juga macam-macam ring. Ada 2 ring unit dan ring unit komutatif. Cukup mudah ya dilihat. Nah sekarang untuk tugas yang kedua ini Z6 ya. Jadi Z6 ini langsung dibocorkan Bu Ulfa aja. Z6 sudah terbukti bahwa itu merupakan suatu ring ya. Jadi teman-teman nggak usah membuktikan pakai 8 langkah itu. Jadi sudah terbukti ring. Teman-teman tinggal mencari karakteristik dari Z6. Terus menunjukkan apakah Z6 itu merupakan ring unit dan menunjukkan apakah Z6 itu merupakan ring unit komutatif. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian dulu dari Bu Ulfa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita langsung ke WA grup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.